Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahaisa Putri. Baiklah, semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya. Nah, sebelum kita membahas pelajaran pada hari ini tentang permintaan dan penawaran dalam ilmu ekonomi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Menjadi peralahannya. Setelah berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik, sebelum kita membahas pelajaran pembahasan hari ini tentang permintaan dan penawaran dalam ilmu ekonomi. Oke. KD-nya itu 3.4 mendeskripsikan terbentuknya keseimbangan pasar dan struktur pasar. Ini tentang permintaan. Nah, di permintaan ini itu akan dibahas 3, yaitu pengertian dari permintaan, yang kedua faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan, dan yang ketiga hukum dari permintaan. Baiklah, yang pertama itu tentang pengertian permintaan. Nah, permintaan ini itu sama dengan halnya kita membeli barang, berarti barang atau jasa yang kita inginkan atau yang kita beli ya. Kita lihat dulu apa pengertian dari permintaan. Nah, ini pengertian dari permintaan adalah suatu barang atau jasa yang diinginkan atau yang kita beli dengan harga yang telah ditentukan. Berarti barang atau jasa yang kita inginkan ya, berarti yang kita beli. Oke, yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Nah, ini ada beberapa faktor. Yang pertama itu harga barang. Nah, kalau harga barang ini contohnya gini. Kalau barang yang kita inginkan itu mahal, berarti jumlah barang yang kita inginkan itu akan sedikit. Tetapi kalau harga barang yang kita beli itu harganya rendah, murah, berarti jumlah barang yang kita inginkan itu akan semakin banyak. Yang kedua itu perubahan harga barang. Nah, contohnya gini. Kalian itu membeli barang atau jasa pada bulan lalu itu dengan harga 50.000. Nah, dengan barang atau jasa yang sama pada saat sekarang itu harganya tidak lagi sama atau tinggi. Berarti kalian tidak jadi membeli barang tersebut. Berarti semakin mahal harga barang, berarti semakin sedikit kalian beli. Nah, yang ketiga itu pendapatan masyarakat. Nah, contohnya gini, di dalam satu daerah itu misalnya masyarakatnya berpendapatan tinggi, kaya semua, jadi barang apapun yang diinginkan atau yang dibeli itu mampu mereka beli dengan jumlah tertentu yang mereka inginkan. Kenapa? Karena budget mereka mencukupi. Misalnya mereka mau beli 10, mau beli 20 dengan harga yang mahal pun mereka tetap sanggup untuk membeli. Kenapa? Karena mereka memiliki budget yang tinggi pula. Itu dari faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Nah, yang ketiga, gimana sih hukum dari permintaan? Oke, kita lihat nih. Apabila harga barang atau jasa itu tinggi, maka barang atau jasa yang dibeli itu akan semakin sedikit. Begitu juga sebaliknya. Apabila harga pada barang atau jasa itu rendah, maka barang atau jasa yang dibeli itu juga akan semakin meningkat, berarti semakin tinggi ya. Nah, itu hukum dari permintaan. Kita lihat tabelnya. Permintaan bagi. Nah, ini P disebut dengan harga, Q adalah quantity atau jumlah barang. Contohnya gini, pada baju kaos misalnya ya, dengan harga 200.000, itu kalian mampu membeli atau bisa membeli sebanyak 8 musim baju. Nah, untuk berikutnya nih, uang 300.000 hanya mampu membeli 6 musim. 350.000 hanya mampu membeli 4 lusin. 400.000 hanya mampu 2 lusin. 450.000 hanya mampu beli 1 lusin. Kenapa? Karena harga semakin mahal, berarti jumlahnya juga semakin sedikit. Begitu juga dengan sebaliknya. Semakin murah harga barang yang diinginkan, maka jumlah barang yang kalian inginkan juga akan semakin banyak. Nah, itu kembali pada hukum dari permintaan.
kita lanjut ke penawaran. Nah, di penawaran ini itu akan kita bahas 3 juga. Yang pertama itu pengertian dari penawaran, yang kedua faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi dari penawaran, dan yang ketiga hukumnya seperti apa. Nah, kita lihat dulu satu, pengertian penawaran. Nah, penawaran ini itu identik dengan yang dijual, berarti produsen itu menjual barangnya kepada konsumen, pada kita ya. Nah, kita lihat dulu pengertiannya. Pengertian penawaran adalah suatu barang atau jasa yang ditawarkan atau yang dijual dengan harga yang telah ditentukan. Yang kedua adalah faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Nah, kita lihat dulu. Yang pertama itu dilihat dari harga barang. Sama dengan halnya permintaan tadi, tapi berbeda makna ya. Kalau harga barang di penawaran, semakin harganya tinggi, berarti yang ditawarkan atau yang dijual juga akan semakin tinggi. Tapi dengan harga barangnya rendah, berarti yang dijual juga akan semakin rendah. Yang kedua itu biaya dan teknologi produksi. Nah, biayanya saat memproduksi itu berapa sih? Nah, teknologinya bagaimana? Teknologi apa yang digunakan? Jika semakin mahal, juga akan semakin tinggi yang dijual. Gitu ya. Oke, yang ketiga itu penawaran, hukum penawaran. Nah, hukum penawaran di sini, apabila harga suatu barang atau jasa itu tinggi, maka barang yang ditawarkan juga akan semakin tinggi. Begitu pula sebaliknya. Jika harga barang atau jasa yang ditawarkan itu rendah, maka barang atau jasa yang ditawarkan juga akan semakin rendah. Nah, itu hukum dari penawaran. Baiklah, kita lihat dari tabel nih, penawaran kaos kaki. Nah, ini. P itu sama dengan harga, quantity itu sama dengan Q ya. Ini sama dengan jumlah. Oke, dengan uang 100.000 nih, kalian yang ditawarkan atau yang dijual oleh produsen itu hanya 10 kaos kaki. Nah, 200.000, 20 kaos kaki, 300.000, 25 kaos kaki, dengan harga 400.000 nih, yang jumlahnya juga semakin tinggi, yaitu 30 kaos kaki. Kenapa? Karena kita balik lagi ke hukum penawaran. Semakin mahal harga barang atau jasa yang ditawarkan atau yang dijual, maka barang yang dijual itu juga akan semakin banyak. Berarti kita kembali ke hukum penawaran. Nah, itu dari permintaan dan penawaran. Jadi kita lihat itu perbedaan permintaan dan penawaran yang dilihat dari grafik. Ya, permintaan pada buku. Ini ya, dengan harga 450.000 nih, kalian hanya mampu membeli satu buku. Dengan harga 400.000 meningkat nih menjadi 2 buku. 350.000 meningkat nih jumlah yang dibeli. Nah, 300.000 meningkat nih jumlah buku yang dibeli, dan semakin murah harganya semakin banyak barang yang dibeli. Ya, itu permintaan dari buku. Oke, gimana sih dengan penawaran grafiknya? Oke, ini penawaran ya. Nah, semakin mahal harganya berarti jumlah yang ditawarkan, yang dijual juga akan semakin tinggi. Nih, uang 100.000 beli kaos kakinya 10 pasang, yang dijual 10 pasang. 200.000 yang dijual 20 pasang. 300.000 yang dijual juga 25 pasang, dan 400.000 itu malah semakin tinggi, yaitu 30 pasang. Berarti ini kembali ke hukum penawaran, adalah semakin mahal harga yang dijual, barang yang dijual, berarti jumlah barang yang dijual itu juga akan semakin banyak. Nah, baiklah, itu pembahasan kita tentang materi permintaan dan penawaran. Nah, sebelum saya tutup untuk materi hari ini, maka baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Apabila saya ada salah, saya mohon maaf. Baiklah, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.